Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam tutorial online teori organisasi. Kode mata kuliah ADPU 4341. Bersama saya Muhammad Jufri Sarlata sebagai tutor Anda dalam mata kuliah ini. Sebagai langkah awal, perkenalkan saya adalah tutor, dosen pengampu mata kuliah teori organisasi pada program studi administrasi publik. Selama dalam 8 inisiasi ke depan, saya akan membimbing Anda agar dapat lebih memahami BMP teori organisasi ini. Agar dapat lebih saling mengenal, silakan Anda isi juga forum perkenalan dalam inisiasi pertama ini. Agar dapat sukses dalam tutorial ini, silakan Anda pahami dengan seksama setiap materi dan skenario tutorial online. Tidak lupa Anda juga diharuskan untuk dapat belajar secara mandiri. Selamat mengikuti tutorial online mata kuliah teori organisasi. Selamat belajar dan salam sukses. Mengenai deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah ini membahas tentang organisasi ditinjau dari sisi makro yang meliputi pembahasan tentang organisasi itu sendiri, perkembangan organisasi dari masa ke masa, faktor-faktor internal organisasi yaitu struktur, strategi, teknologi, power, dan learning organization. Lalu mengenai pencapaian pembelajaran akhir, jadi setelah mempelajari materi teori organisasi diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep materi sesuai dengan kebutuhan yang didapat dan dapat mengimplementasikan dalam bidang yang terkait. Lalu tutorial mata kuliah nih ya, penyelenggaraan tutorial ADPU 4341 mata kuliah dengan masa registrasi 2021 dimaksudkan ya agar mahasiswa juga dapat belajar dengan aktif ya. Lalu di samping itu juga harus bisa mengendalami dengan seksama apa itu teori organisasi. Ya, jadi semuanya bisa belajar dengan baik ya. Dengan itu kita juga dapat mencapai dengan baik. Lalu mengenai hal ini ya seperti yang telah saya katakan, ada beberapa yang perlu dicatat seperti pentingnya mempelajari teori organisasi, sejarah organisasi, struktur organisasi, lingkungan organisasi, teknologi dan strategi, organisasi kekuasaan dan konflik, budaya organisasi, dan sebagainya. Juga organisasi yang belajar. Jadi semuanya dapat dipelajari dengan baik. Jadi saya harap ke depannya saling bisa bekerja sama ya. Dan untuk nilai dan ada beberapa yang perlu dicatat seperti tugas-tugas. Untuk tugas-tugas jadi perlu dipelajari juga atau diketahui bahwa tugasnya ini terdiri dari ada 7 sesi. Sebentar saya akan beritahukan untuk hal ini agar kalian lebih jelas. Karena biar nanti kalian bisa mengerti hal itu. Bentar. Jadi kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa secara tutorial teori organisasi yaitu materi inisiasi dirancang sebanyak 8 inisiasi ya. Lalu diskusi yang terdiri dari 8 diskusi. Di samping itu Anda perlu melakukan pembelajaran mandiri
setara dengan 6 pertemuan. Itu. Lakukan kegiatan membaca modul, membaca referensi, diskusi dengan teman Anda, dan mengerjakan tugas ya dan tes yang ada dalam modul Anda. Itu yang penting. Lalu tugas tutorial sebanyak 3 tugas yang wajib dikerjakan. Nah, tugas tutorial ini terdapat pada inisiasi 3 ya. Tuh. Lalu tugas tutorial 1 TT1 pada inisiasi 3 itu. Lalu yang kedua tugas tutorial 2 atau TT2 pada inisiasi 5. Nah, jadi tugasnya pada 3, 5 ya. Yang ketiga, tugas tutorial 3 atau TT2 pada inisiasi ke-7 gitu ya. Kegiatan tuton merupakan proses pembelajaran sangat penting bagi seluruh mahasiswa program S1 online ya, baik menyangkut diskusi dan pengerjaan tugas. Untuk itulah setiap mahasiswa harus aktif dalam melakukan kedua hal tersebut, setiap menjawab diskusi dan tugas dalam menganalisa suatu masalah menggunakan konsep atau teori relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis ya. Komponen partisipasi aktif sebesar 50% jika mahasiswa mengajukan pertanyaan, komentar atau tanggapan atas pertanyaan mahasiswa lain. Ya. Lalu yang ketiga, diskusi sebesar 30% jika mahasiswa mengerjakan seluruh diskusi dengan baik. Gitu. Ya, yang keempat, tugas-tugas sebesar 50% jika mahasiswa mengerjakan seluruh tugas tutorial dengan baik. Lalu hal-hal yang wajib ditaati dalam kegiatan ini sebagai berikut. Pertama, kegiatan tuton merupakan proses pembelajaran sangat penting bagi seluruh mahasiswa program S1 online, baik menyangkut diskusi dan pengerjaan tugas. Nah, untuk itulah, jadi setiap mahasiswa harus aktif dalam melakukan kedua hal tersebut. Ya. Lalu yang kedua, setiap menjawab diskusi dan tugas dalam penganalisasian suatu masalah, gunakan konsep atau teori relevan yang dengan permasalahan yang akan dianalisis. Nah, itu gunakan data dari sumber resmi dan cantumkan referensi atau daftar pustaka apabila Anda mengutip atau menggunakan data. Itu penting ya. Lalu yang ketiga, bersikaplah sebagai akademisi. Nah, maksudnya jangan meniru orang untuk plagiat itu ya, pokoknya hindari plagiat itu ya. Jadi pokoknya karya sendirilah itu lebih baik ya. Itu saya rasa itu saja penjelasan dari saya ya. Mudah-mudahan ini berguna buat seluruh mahasiswa agar menjadi baik ke depannya ya, berdasarkan apa yang kita sudah sepakati tadi yang sudah dalam peraturan itu ya. Selamat belajar, semoga sukses dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.